Selain gizi buruk, ternyata masalah kekurangan vitamin A atau KVA masih menjadi salah satu masalah gizi di Indonesia. Pemerintah terus berupaya menghantarkan vitamin A pada masyarakat melalui pemenuhan keseimbangan pangan dan pemberian kapsul vitamin A. Lantas bagaimana upaya pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi KVA pada balita di Indonesia? Dan bagaimana cara menghantarkan vitamin A yang terbaik untuk masyarakat khususnya balita? Pemirsa, Prime Interview kembali hadir ke hadapan Anda bersama saya Milin Skersari dan akan membahas tema fortifikasi vitamin A pada minyak goreng. Dan bersama saya telah hadir di studio Direktur Bina Gizi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Bapak Minarto dan juga perwakilan dari Departemen Gizi Masyarakat IPB dan KFI. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam, Mbak. Terima kasih sudah hadir di studio kami dan untuk membuka perbincangan kita sebelumnya saya ingin bertanya kepada Pak Minarto terlebih dahulu. Kalau misalnya kita berbicara orang yang kekurangan vitamin A, ini bagaimana indikasinya nih Pak? Pertama memang yang kita pahami vitamin A itu sangat berperan dalam membantu proses penglihatan. Sehingga itu yang paling awal dulu, sehingga orang yang kekurangan vitamin A itu selalu akan diawali dengan buta senja, terus kelainan-kelainan mata dan akhirnya kebutaan. Itu yang pertama. Berikutnya berkembang bahwa vitamin A tidak hanya itu. Vitamin A sangat berpengaruh kepada meningkatkan daya tahan anak. Anak-anak yang kekurangan vitamin A biasanya mudah sakit sehingga risiko untuk kematian itu tinggi sekali. Itu yang kedua. Yang ketiga sebenarnya masih berkaitan dengan itu bahwa vitamin A dikelompokkan sebagai faktor pertumbuhan. Sehingga artinya pertumbuhan organ-organ tubuh, sel darah merah itu memerlukan vitamin A. Bahkan yang paling akhir sebenarnya perkembangan terakhir itu juga berfungsi sebagai antioksidan yang bisa untuk apa istilahnya mengikat dalam tubuh radikal bebas untuk tidak liar untuk menjadi beberapa penyakit yang lain. Bagaimana dengan kekurangan vitamin A ini berkaitan dengan masalah kebutaan pada mungkin kalangan prasejahtera kita? Ya sebenarnya pada awal tahun 70-an ketika kita masih dihadapkan oleh banyak anak-anak yang kekurangan vitamin A, masalah itu kita bisa kita kendalikan dengan memberikan kapsul vitamin A yang sampai sekarang. Ya. Sebenarnya prosesnya memang selalu diawali dengan gangguan pada mata yang akhirnya sampai kepada kebutaan itu. Nah ini kalau kita berbicara fortifikasi ini kan adalah salah satu cara menghantarkan vitamin A nih Pak. Derajat mungkin Anda bisa jelaskan terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan fortifikasi Pak? Ya kalau bahasa teknisnya fortifikasi itu kan menambahkan zat gizi tertentu. Jadi tertentu pada pangan tertentu juga. Nah dalam hal ini yang kita tambahkan adalah vitamin A. Dalam hal pangannya adalah pada minyak goreng. Nah, kenapa kita harus menambahkan vitamin A pada minyak goreng atau pada pangan tertentu tadi? Adalah supaya pangan tadi bisa mengandung zat gizi yang sesuai, ya, yang cukup tinggi untuk dijadikan sumber zat gizi tertentu. Misalnya vitamin A itu tadi. Jadi proses yang disebut fortifikasi itu adalah proses penambahan itu tadi, supaya pangan yang ditambahkan menjadi sumber zat gizi. Apakah ini adalah cara yang dianggap lebih efektif dibandingkan pemberian kapsul itu Pak? Iya, kita sudah tahu bahwa dari berbagai studi pemberian kapsul itu efektif. Tetapi banyak studi yang menunjukkan bahwa fortifikasi pangan itu tidak hanya efektif, tapi juga cost efektif. Murah. Kenapa? Pertama, fortifikan sendiri sebetulnya, yang disebut fortifikan itu vitamin tadi misalnya ya, itu harganya relatif murah. Kemudian ketika ditambahkan pada pangan, dan dia dibeli atau dibawa ke rumah tangga masing-masing orang yang kekurangan itu, kan tidak perlu cost lagi karena dia sudah nempel pada makanannya gitu. Jadi secara umum itu bukan hanya efektif tapi cost efektif. Jadi ada penambahan, ada cost efektif di sini. Jadi banyak bukti ya di beberapa negara. Misalnya kalau kita lihat di Denmark, di negara-negara Eropa, 1 tahun setelah fortifikasi vitamin A itu dilakukan, mereka yang kurang vitamin A itu langsung anjlok drastis sekali. Jadi angkanya yang tadinya tinggi sekali kemudian jadi turun drastis ya? Iya. Nah tadi kalau dikaitkan dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Minarto, sebetulnya begini, suplementasi vitamin A itu kan di Indonesia sudah berlangsung lama. Namun demikian sekarang ada sedikit persoalan, terutama setelah desentralisasi di mana banyak wilayah yang tidak cukup baik mendeliver itu ya. Rata-rata delivery itu sekarang kira-kira 70% Mbak Minarto ya. Nah kemudian kalau kita melihat pada rumah tangga yang miskin itu 30
rumah tangga miskin itu tidak terjangkau atau anak ibunya tidak mampu mengakses atau membawa anaknya ke posyandu dan sebagainya untuk mengakses itu. Artinya apa? 3 dari 10 anak orang miskin tidak dapat kapsul. Baik. Ini kan perlu jaring pengaman ya. Harus ada upaya-upaya lain bagaimana yang 30% itu dan juga mungkin anggota keluarga lain yang juga kekurangan vitamin A, bukan hanya anak balita, itu bisa dapat vitamin A. Baik. Nah, disitulah kita melakukan upaya fortifikasi pangan. Jadi upaya ini saling melengkapi, bukan untuk menggantikan. Bukan untuk menggantikan sama saja sekali ya. bukan untuk Baik. menggantikan. Kalau begitu Pak Minarto, di sini pasti ada hal-hal yang melatar belakangi disetujuinya fortifikasi ini oleh Kementerian Kesehatan kita. Nah, ini kalau misalnya hal-hal yang melatar belakangi, apakah salah satunya dengan penelitian yang sudah ada, apa sudah cukup Pak, dianggap cukup Pak ini? Jadi memang masalahnya adalah bahwa memang kita masih masalah vitamin masih menjadi masalah kesehatan masyarakat. Artinya apa? Artinya asupan vitamin A hampir sebagian penduduk kita itu dari makanan nggak cukup. Baik. Itu faktanya sehingga berdampak kepada anaknya, kepada ibu hamilnya. Itu pertama. Jadi nggak cukup intiknya dari makanan nggak cukup dan itu terjadi hampir ya anak balita, ibu hamil dan semua kelompok umur. Ya. Itu alasan pertama. Yang kedua memang kalau kita lihat dari berbagai studi udah banyak sekali Mbak. Jadi kalau kita lihat mungkin hampir lebih dari 7.005 negara itu sudah mencoba mempraktekkan memberikan satu fortifikasi vitamin dalam minyak goreng. Asumsinya memang kan memang disampaikan Pak Derajat, kalau Mbak misalnya sudah biasa minum minyak goreng, sudah biasa goreng, Ya. kalau saya tambahi vitamin A kan akan sampai sebenarnya kan. Ya. Ya itu asumsi kita supaya nanti memang agak sedikit beda. Kalau suplementasi kan dosisnya tinggi sekali itu. Baik. 1 setiap 6 bulan. Ya. Sedangkan dalam fortifikasi itu memang agak sedikit kita rendahkan, tetapi akan menjadi bagian hidup sehari-hari dari seluruh masyarakat. Dan tentunya berkelanjutan di sini ya. Itu yang Baik, kita sini. akan lanjutkan perbincangan kita, tapi harus break sejenak. Dan pemirsa jangan kemana-mana, Prime Interview akan kembali setelah komersial break. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Prime Interview dengan tema fortifikasi fortifikasi vitamin A pada minyak goreng. Dan saya ingin bertanya lagi kepada Pak Derajat di sini. Kalau misalnya kita lihat minyak goreng itu ada 2 jenis Pak di pasaran. Ada minyak goreng kemasan dan juga ada minyak goreng curah. Yang difortifikasi ini kira-kira yang mana Pak? Ya, jadi tadi kita bicara soal efektivitas. Ya. Begitu kita bicara program fortifikasi yang untuk penanggulangan masalah kesehatan masyarakat seperti tadi disampaikan oleh Pak Minarto, itu harus sifatnya mandatori. Mandatori artinya semua harus difortifikasi, baik yang curah maupun yang non curah. Ya. Dalam struktur industri minyak goreng di negara kita, itu kira-kira produksi minyak curah itu 70% dari total minyak yang diperdagangkan atau dikonsumsi. Artinya kalau ini nanti aturannya di dalam bentuk standar nasional Indonesia, maka standar nasional Indonesia ini adalah mengatur bagaimana vitamin A, kandungan vitamin A harus ada pada minyak goreng. Baik. Ya curah maupun non curah kan seperti itu. Jadi harus semuanya. Dan ini harus mandatori. Kenapa? Karena kalau tidak mandatori tidak akan efektif. Nanti akan ada minyak yang diberi vitamin A, tidak ada minyak yang tidak diberi vitamin A. Kalau itu curah, campur aduk di lapang, tidak akan efektif. Jadi harus Jadi mandatori. harus keseluruhan ya. Tidak bisa voluntari lagi. Kalau voluntari sekarang sudah ada. Di supermarket kita bisa mencari minyak goreng yang difortifikasi. Tapi belum keseluruhan belum di sini keseluruhan, ya. iya. Baik, Pak Minarto, ini kalau kita menyangkutkan kepada harga, bagaimana nih Pak? Ada penambahan asupan di dalam minyak goreng ini, tapi untuk masalah harganya apakah juga akan bertambah? Kalau harganya bertambah signifikan pasti nggak akan jalan. Baik. Karena sasaran kita adalah terus terang teman-teman yang tidak beruntung. Ya. Fortifikasi vitamin A sebenarnya tidak berdampak kepada peningkatan harga kalau mau jujur ya, kecuali kalau dinaik-naikkan ya. Karena menurut kalkulasi teman-teman bahwa untuk per kilogramnya itu hanya akan menambah 50
rupiah itu pun dengan macam-macam sudah termasuk untuk semuanya. quality assurance. Sehingga jadi yang sebenar-benarnya hanya penambahannya Rp50 saja. Betul. Sangat Ya, kecil biaya sangat penambahannya kecil, pun ya. ya. Jadi kalau saya boleh menambahkan soal silakan, Pak. harga ini yang seperti yang tadi disampaikan Pak Minarta. Jadi begini, ini program ini kan propur ya. Bagaimana kita bisa memberikan atau meningkatkan intake atau asupan gizi pada rumah tangga miskin terutama. Baik. Kalau orang kaya nggak usah terlalu kita pikirkanlah vitamin A. Mereka sudah dari diet sehari-hari sudah cukup. Nah, oleh karena itu salah satu persyaratannya adalah fortifikasi ini tidak boleh merubah atau menaikkan harga secara signifikan. Nah, biaya fortifikannya sendiri sebetulnya kalau kita hitung hanya Rp17 per kilogram itu. Rp17. Kita tambah additional cost untuk macam-macam, katakan Rp50. Padahal harga minyak goreng itu kan mengikuti pasaran internasional. Ya. Bisa jadi naik Rp1.000, satu kali naik Rp50, andai kata itu harus ditanggung oleh masyarakat ya. Itu hanya satu kali naik saja Rp50. Setelah itu kan tidak naik lagi kan gitu ya. Tapi kalau tentu ada program-program lain yang bisa itu ada subsidi pemerintah dan seterusnya tentu akan lebih kecil lagi. Jadi artinya tidak akan merubah harga sama sekali sebetulnya. Nah ini kalau kemudian kita berbicara minyak goreng ini kan kadang-kadang tidak hanya dipakai untuk sekali menggoreng saja. Ini Pak Derajat mungkin bisa jelaskan bagaimana kandungan vitamin A-nya pada minyak goreng yang dipanaskan berulang-ulang, Pak? Ya, yang pertama begini, sifat vitamin A itu adalah stabil terhadap panas. Jadi studi tentang ini sudah sangat established puluhan tahun gitu ya, bahwa dia established. Nah pengalaman kami dari studi-studi di Indonesia itu sampai tingkat penggorengan ketiga itu masih sekitar 60-70% retainnya. Nah kalau kita melihatnya pada tukang gorengan mungkin hancur ya, karena dia tapi kalau dari survei-survei di tingkat rumah tangga, apalagi rumah tangga miskin, mereka sangat efisien menggunakan minyak goreng itu. Dia tidak akan mengulang sampai 6 kali, 7 kali, maksimal 3 kali atau 4 kali. Jadi dengan 3 kali itu kita masih bisa berharap vitamin A yang terkandung di situ masih tetap bisa kita pertahankan tinggi, mereka masih bisa memperoleh manfaat dari itu. Nah, secara teknis pun kalau kita bicara teknis ya, kehilangan yang 30% itu kita sudah perhitungkan pada saat kita menambahkan di pabrik. Baik. Sehingga itu yang namanya bahasa teknisnya overage, kita menghitung itu. Nah, sehingga yang diterima dan dikonsumsi itu masih tetap tinggi gitu kan. Jadi sebenarnya tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah karena itu teknologi sudah mengatasi persoalan-persoalan seperti itu. Baik, nah ini kalau untuk masalah pendistribusiannya nih Pak, bagaimana Anda melihat pihak industri menyambut fortifikasi minyak goreng ini Pak? Ya sebenarnya prinsip fortifikasi itu kan karena memang kita memilih jenis bahan makanan yang sudah terbiasa dikonsumsi. Ya. Sebenarnya tidak perlu ada masalah dengan distribusi, karena begitu nanti ditetapkan sebagai suatu katakanlah mandatori, maka semua itu akan as it is, mengalir sesuai dengan apa yang biasa mereka konsumsi. Pihak industri sendiri sekarang sudah mulai memproduksinya atau bagaimana? Ya, sekarang di pasar itu sudah banyak yang voluntary, yang secara kalau di supermarket itu sudah banyak yang dengan tulisan dengan vitamin A plus vitamin A itu sudah mulai banyak sekali, dan hanya sekarang kan belum semua, tadi saya katakan Pak Derajat, nanti suatu saat ya semua itu akan difortifikasi sehingga akan ya yang ada cuma itu gitu loh. Baik. Sehingga nanti jadi untungnya itu Mbak, kita tidak memikirkan distribusi, tidak memikirkan yang lain karena ini sudah naturally sudah dikonsumsi setiap hari. Baik. Kalau perlu ibu-ibu nggak perlu tahu bahwa ini ada kandungannya atau tidak, tapi sudah dipastikan sudah ada ya. Sudah ada. Jadi itu yang keuntungannya, oleh karena itu seringkali fortifikasi dianggap yang paling murah karena memang tidak perlu distribusi, tidak perlu promosi seharusnya. Baik, hanya perlu dijalankan saja begitu ya. Dijalankan dan diawasi. Di tingkat industri sudah selesai. Baik, kalau begitu kita lanjutkan perbincangan ini setelah break, dan pemirsa kami menantikan partisipasi Anda di nomor telepon interaktif kami 02158322. Prime Interview akan kembali setelah komersial break, tetaplah di Metro TV.
terima kasih Anda masih bersama kami di The Interview dengan tema fortifikasi vitamin A pada minyak goreng. Dan Pak Minarto, kalau misalnya kita berbicara mengenai fortifikasi ini, terutama masalah distribusi, bagaimana pengawasannya Pak dilakukan? Ya memang yang harus dikerjakan adalah melakukan pengecekan secara berkala. Baik oleh tentunya oleh sistem yang kita kembangkan sendiri maupun nanti oleh teman-teman. Ini kan juga dipantau oleh Badan POM misalnya kan, itu akan diadukan pengecekan secara. Tapi apa strategi ini sudah dijalankan? Ya sekarang kan sifatnya masih voluntary ya, kita mengembangkan instrumennya. Nanti ketika itu menjadi satu kewajiban bagi semua produsen yang itu akan menjadi sekarang instrumennya akan kita kembangkan sampai ke masalah pemantauan. Karena memang tidak ada artinya tanpa ada pengawasan pemantauan yang baik. Jadi kita harus ikuti itu dengan pengembangan sistem yang rapi memang. Baik, Pak Derajat sendiri kalau misalnya berbicara fortifikasi ini, maka harapan Anda ke depannya bagaimana Pak? Ya, begini, tadi sudah disinggung bahwa sebetulnya di tingkat aplikasi, ini kan industri yang harus menjalankan. Jadi ini menjadi penting bahwa ada public-private partnership. Jadi kerjasama antara pemerintah dengan industri dan dengan masyarakat secara luas untuk bersama-sama bisa mengerjakan ini gitu kan. Tentu pemerintah perlu memfasilitasi dan melakukan juga pengawasan yang ketat tadi, kontrol ya, quality assurance, quality control itu harus dilakukan oleh pemerintah, termasuk andai kata diperlukan social marketing dan sebagainya. Tapi bukan promosi, karena tujuan dari social marketing itu adalah supaya misalnya bagaimana mereka bisa menggunakan minyak goreng dengan sebaik-baiknya. Bukan untuk menaikkan konsumsi minyak goreng, bukan ke sana. Bukan ke sana. Ya. Nah, yang kedua untuk industri tentu ya bagaimana kita mengajak mereka ini berbisnis tapi juga punya tanggung jawab. Pak, silakan. Ya, bisnis tapi punya tanggung jawab, untuk masyarakat. Baik, kalau begitu bisa kita simpulkan bahwa memang fortifikasi vitamin A pada minyak goreng ini merupakan cara terbaik untuk menghantarkan vitamin A kepada masyarakat kita. Baik, kalau begitu terima kasih Bapak-Bapak untuk waktunya di studio kami, dan pemirsa demikianlah Prime Interview malam ini. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Milens Karsari mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.